sampai detik ini penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan, tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu, ya. Oke. Kasus gula 400 miliar rupiah, sangkaan Kejagung hingga hari ini masih belum ada bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, apa kabar kalian? Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang manis-manis tapi pahit di ujung, yaitu korupsi impor gula. Jangan langsung ngantuk ya dengar kata korupsi, karena cerita ini seru banget. Bayangin, uang negara ratusan miliar katanya hilang dan Tom Lembong dijadikan tersangka, tapi ternyata banyak banget yang janggal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kuasa hukum Tom Lembong menyebut tim jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan menunjukkan bukti-bukti yang dibawanya dalam sidang pra-peradilan hari ini. Usai berdebat, akhirnya jaksa bersedia dokumennya diperiksa. Alhasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Audit itu dinilai penting untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula. Kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Dan jadi kami bisa memeriksa semua. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Kisah ini dimulai dari Kejaksaan Agung yang menetapkan ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong, yaitu sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Katanya nih, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu, duit sebanyak itu larinya kemana? Sampai sekarang Kejaksaan Agung pun masih bilang sedang diselidiki. Widih, duitnya masih diselidiki, tapi Tom Lembong sudah diseret ke jeruji. Dan lucunya, kerugian ini bukan karena uang yang benar-benar hilang, tapi karena keuntungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dialihkan ke perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ceritanya begini, BUMN ini nggak dapat apa-apa, sementara 8 perusahaan swasta malah untung besar. Yang menjadi pertanyaannya, emangnya perusahaan swasta nggak boleh untung apa? Itulah kenapa Apple dan Tesla sampai nggak mau investasi di Indonesia. Yaitu tadi, karena mereka takut akan menjadi tersangka di kemudian hari bila dianggap merugikan negara
kalau sampai mereka untung besar. Nah, yang bikin kasus ini menarik adalah Tom Lembong jadi satu-satunya menteri yang dijerat oleh Kejaksaan Agung, dan menteri perdagangan yang lain seperti Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, bahkan si Zulhas. Mereka seolah adem ayem saja. Mungkin karena mereka ada di barisan 58%. Padahal data impor gula dari era mereka nggak main-main loh. Misalnya nih, Tom Lembong menjabat menteri. Dari tahun 2015 hingga 2016, impor gula sekitar 5 juta ton. Enggar Tiasto Lukito, 2016 hingga 2019, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, di era 2019 hingga 2020, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, yang menjabat tahun 2020 hingga 2022, impor gula sekitar 13 juta ton. Dan Zulkifli Hasan, yang menjabat tahun 2022 hingga 2024, impor gulanya begitu fantastis, yaitu sekitar 18 juta ton. Dan mereka semua melakukan kebijakan impor gula tersebut sama-sama dalam kondisi Indonesia sedang surplus gula. Pertanyaannya, kenapa yang disorot cuma Tom Lembong? Dan tentu saja kebijakan menteri dalam mengimpor gula ini telah mendapat persetujuan dari Presiden dan DPR. Di sini artinya kebijakan para menteri tersebut bukan serta-merta keinginannya sendiri. Di sini kalau Kejagung mau adil, harusnya semua menteri diperiksa dong. Kalau cuma Tom Lembong yang kena, di sini bisa-bisa publik akan berpikir Kejagung jangan-jangan nih dapat suap dari menteri yang lain, atau ada pesanan politis mengenai kasus ini. Karena kita semua tahu Tom Lembong telah mendukung oposisi. Aduh, makin gelap aja nih kasus. Sobat RJ, ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Di sini mirip seperti ada aroma-aroma politis yang sangat begitu kental. Kejagung pun seolah terlihat kurang transparan dari awal proses. Bukti-bukti nggak dibuka ke publik. Kesannya ada sesuatu yang setengah disembunyikan. Apalagi ini terjadi menjelang pilkada, di mana posisi Jokowi, Prabowo, dan koalisi mereka sedang menjadi sorotan. Jangan-jangan nih kasus ini sengaja diatur untuk mengamankan pihak-pihak tertentu. Bila menilik kasus ini dan kebijakan-kebijakan menteri di era Jokowi, sangat tidak masuk akal. Di saat Indonesia sedang surplus gula, tapi pemerintah malah mengimpor gula. Bahkan Jokowi sering ngomong soal reformasi agraria dan ekonomi pro rakyat. Tapi faktanya, impor gula malah meningkat drastis di bawah pemerintahan Jokowi. Harga gula pun makin mahal di pasaran. Tapi anehnya, petani tebu menjerit. Tentu saja di sini para importer gula lah yang sedang untung besar. Apalagi di masa Zulhas sebagai Menteri Perdagangan terakhir sebelum kasus ini mencuat. Di sini dirinya memegang rekor sebagai pengimpor tertinggi. Masa iya sih Kejaksaan Agung nggak sekalian periksa dia? Aneh kan? Dan setelah saya mengikuti kasus ini, kasus Tom Lembong ini, di sini saya menemukan fakta yang menarik. Yang pertama, ternyata Kejaksaan Agung hingga hari ini belum mengantongi bukti-bukti aliran dana kepada Tom Lembong. Dan yang kedua, kalau kita mempelajari surat dakwaannya, ternyata kerugian negara itu berupa keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan swasta yang seharusnya itu menjadi keuntungan dari BUMN. Inilah yang saya nggak paham. Di sini seolah pihak swasta nggak boleh untung. Hingga dugaan saya, mungkin jangan-jangan karena inilah para investor nggak mau berani masuk ke Indonesia, dan mereka pun lebih memilih ke negara sebelah. Dan yang ketiga, semua menteri-menteri Jokowi gila-gilaan dalam mengimpor gula. Bahkan impor gula ini dilakukan di saat Indonesia sedang surplus gula. Bahkan si Zulhas impor sampai hampir 20 juta ton kala itu. Tapi kenapa hanya Tom Lembong saja yang ditangkap? Dan fakta keempat atau yang terakhir, bukankah kebijakan impor di Indonesia selalu mendapat persetujuan presiden serta anggota dewan? Lalu kenapa pihak Kejaksaan Agung sendiri tidak menyelidiki Jokowi? Nah, jadi di sini nangkepnya Tom Lembong ini berdasarkan apa sih?
Bingung kan? Bagaimana menurut kalian? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.